Hai semua, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pembukuan yang cukup sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel makro yang sudah saya buat. Nah, pada langkah awal, file yang akan kita gunakan ada 3, yaitu yang pertama ada data perusahaan, di mana data perusahaan ini pasti tentunya berisi tentang data-data perusahaan. Nah, file yang kedua adalah kasir. File kasir ini nanti akan digunakan sebagai transaksi kasir, yaitu pembelian, penjualan, dan stok barang. Kemudian file yang terakhir, file yang ketiga adalah keuangan. File keuangan ini akan digunakan untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan sendiri. Untuk tahap awal, yang perlu kita lakukan adalah membuka kedua file Excel. Yang pertama kita akan buka file kasirnya. Nah, apabila pertama kali pada saat tampil munculnya seperti ini, kita klik Enable Contact. Nah, dan jika tampil seperti ini, kita bisa pilih menu apa saja. Terus kemudian selanjutnya kita buka file yang kedua, yaitu keuangan. Nah, sama ya, jika muncul seperti ini kita klik Enable Contact. Kemudian kita pilih menu di mana saja. Jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik Continue. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kasir. Pada tahap kedua, yang perlu kita lakukan adalah mengisi data awal kasir. Stepnya yang pertama adalah data perusahaan. Kita akan isi sesuai yang ada di file data perusahaan. Untuk data tahun, kita perlu menggunakan tanda kutip. Untuk bulan awal, kita gunakan 1_1_22, dan kolom ini per di sini adalah periode ya, per 31 Desember 2022. Apabila perusahaan memiliki rekening bank, kita bisa isi di sini. Terus kemudian namanya. Nah, ini langkah pertama pada data awal kasir, yaitu mengisi data perusahaan. Langkah keduanya, mengisi data barang sesuai yang ada di data perusahaan. Karena barisnya hanya ada 1, maka saya perlu menambahkan baris dengan cara saya taruh di sini. Shift panah ke samping, Shift panah ke kanan pada keyboard, kemudian CTRL-C, Shift panah ke bawah kurang lebih 7 baris. Oke. Nah, di dalam file data barang itu terdapat kode. Kode di sini berisi tentang kode urut barang. Saya akan gunakan kode awal B, yaitu yang berarti barang. Strip 0001, 4 digit ini adalah nomor urut ya, nomor urut barang. Karena di soal barangnya ada 6 item, maka saya akan buat 6 nomor urut. Kemudian kolom selanjutnya adalah nama barang. Selesai, saya akan mengisi satuan. Karena item satuannya sama, berarti saya hanya copy, shift panah ke bawah. Tapi untuk sel saya ganti karena satuannya berbeda.
Nah, selanjutnya ada stok minimal. Selanjutnya, harga jual. Selanjutnya adalah kelompok. Nah, ini data master barang. Step selanjutnya adalah data stok. Karena data stok hanya ada satu baris, maka saya klik di sini, kemudian shift panah ke samping, panah ke kanan, sampai ujung, CTRL-C, shift panah ke bawah sekitar 7 baris. Setelah itu, saya akan memasukkan stok awal. Selanjutnya, yaitu memasukkan data pemasok. Barisnya hanya ada satu. Saya akan copy sebanyak 4 baris. Nah, apabila terdapat nomor telepon, rekening bank, atau atas nama bank, maka bisa diisi, tetapi apabila tidak ada, bisa dilewati. Kemudian next. Langkah selanjutnya adalah mengisi data pembeli. Ini juga sama, hanya ada satu baris, maka saya akan copy sekitar 3 baris. Apabila terdapat nomor telepon dan jatuh tempo, mungkin bisa dicantumkan. Oke, itu tadi langkah awal dalam mengisi data awal kasir, yaitu data perusahaan, data barang, data stok, data pemasok, dan data pembeli. Maka langkah ketiga adalah mengisi data awal keuangan. Kita ke file keuangan. Pada data awal keuangan, langkah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah link data. Ya, link data. Caranya, klik menu bar, data. Kemudian edit links. Klik filenya. Setelah itu pilih change source. Kemudian kita cari di mana file tadi kita simpan. Nah, karena kita mau melingkan keuangan dengan kasir, maka kita pilih file kasir. Setelah itu kita close. Oke, link data sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah mengisi data keuangan perusahaan. Nah, data perusahaan kita bisa lakukan copy paste dari surat jalan kasir dengan cara CTRL Tab. Kemudian kita pilih menu data perusahaan, kita blok sampai data tahun, CTRL C, CTRL Tab, dan Enter. Untuk awal tahun, awal bulan, kita isi 1-1-22. Untuk akhir, kita isi 1-12-22. Oke, data perusahaan sudah kita selesaikan, maka selanjutnya kita akan masuk ke menu dan memilih saldo awal untuk menginput neraca, saldo awal neraca. Sesuai yang ada di soal, di halaman ke-2.
Setelah kita selesai mengisi saldo awal, kita perlu mengecek apakah saldo awal yang sudah kita masukkan itu balance atau tidak dengan cara kita masuk ke menu, kemudian kita memilih keuangan, kita buka neraca. Apabila di baris ini isinya kosong, tidak ada isinya, berarti saldo awal yang kita masuk balance. Berarti kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu dengan mengisi saldo awal hutang. Maka kita pilih menu hutang. Nah, di dalam menu hutang ada baris, tetapi hanya ada satu ya. Kita buat dulu barisnya dengan cara klik, shift panah ke kanan, sampai ujung, CTRL-C, shift panah ke bawah, kurang lebih sekitar 10 baris. Shift panah ke bawah, enter ya. Nah, kita masukkan data awal sesuai dengan yang ada di soal di halaman ketiga. Nomor barang masuk, notnya adalah saldo awal. Untuk kelompoknya pembelian PKP, jadi pajak, tanggalnya dan keterangannya tidak ada. Nama pemasoknya adalah PT Anugerah. Nominal hutangnya 800.000. Setelah itu kita lanjut lagi, hutang yang kedua. Oke. Setelah kita input rincian data dari hutang kita, maka kita perlu merekap keseluruhan dengan cara kita pilih menu rekap. Karena barisnya hanya ada satu, jadi kita harus tambah baris dulu, kurang lebih 4. Nah, di sini kita isi nama pemasoknya. Oke, kita tinggal back, kembali ke menu. Nah, tadi kita sudah selesai mengisi saldo awal hutang. Maka selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang. Hal yang kita harus lakukan sama ya seperti tadi. Kita copy dulu, shift panah ke bawah, enter. Kita masukkan kodenya. Notnya adalah saldo awal. Kelompoknya penjualan kredit. Tanggalnya, keterangannya dikosongin, namanya, piutangnya. Nah, di sini juga sama, kita perlu melakukan rekap. Ini, kemudian kita back menu. Setelah kita memasukkan saldo awal piutang, langkah selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan. Di sini baru ada satu baris, kita akan copy, shift panah ke bawah, kurang lebih 7 baris. Setelah selesai, kita masukkan kode barang ini, kode barang yang tadi kita input di tabel barang ya. Setelah itu kita tarik. Oke. Nah, setelah muncul, kita isi saldo awal. Saldo awalnya yang ada di soal di data perusahaan halaman kedua.
Harganya juga HPP-nya ada di halaman kedua. Saldo di sini sama dengan saldo yang ada di dalam neraca, saldo persediaan ya. Kemudian selanjutnya kita harus membuat rekap. Rekap di sini kita masukkan kategori kelompoknya. Oke. Setelah selesai, kita kembali ke menu. Nah, tadi adalah langkah awal dalam penginputan data awal keuangan. Saya akan review kembali. Yang perlu diperhatikan adalah mengupdate data link, menginput data perusahaan, memasukkan neraca saldo awal, dan apabila sudah dimasukkan, perlu cross-check di dalam neraca apakah sudah balance. Kemudian, memasukkan saldo awal hutang dengan membuat rekap. Kemudian, membuat saldo awal piutang juga dengan membuat rekap. Terus kemudian, yang terakhir adalah membuat data persediaan dengan membuat rekap juga. Nah, tadi adalah rincian dari langkah-langkah awal dalam penginputan laporan keuangan. Untuk next, kita akan lanjut ke dalam pembahasan bagaimana penginputan sebuah transaksi.